Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Aulia dari BPSD akan mempresentasikan tentang Society as Sacred dari David Emily Durkheim yang lahir pada tahun 1858 hingga 1917. Emil Durkheim, salah satu pencetus sosiologi modern, lahir di Epinal tahun 1858. Ayahnya seorang Robi Yahudi. Durkheim adalah seorang agnostis menempuh studi sejarah dan filsafat. Menikah pada tahun 1887. Menjadi profesor pada usia 29 tahun di Universitas Bordeaux. Dalam kurun 15 tahun menghasilkan 4 buku. Ia meninggal pada tanggal 15 November 1917 pada umur 59 tahun. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran Durkheim. Yang pertama, Baron de Montesquieu. Yang kedua, Saint-Simon. Yang ketiga, Auguste Comte. Yang keempat, Ernest Renan. Dan yang terakhir, Numa Denis Fustel de Coulanges. Karya-karya Emil Durkheim. Yang pertama, judul buku Division of Labor tahun 1893. Di sana membahas tentang pembagian kerja. Yang kedua, The Rule of Sociological Method pada tahun 1895 yang membahas tentang fakta sosial. Yang ketiga, Soiket pada tahun 1897 yang membahas tentang bunuh diri. Yang keempat, The Elementary of Religious Life pada tahun 1912 membahas tentang agama. Yang selanjutnya tentang fakta fisik dan fakta individu. Sebelum fakta sosial, yaitu ada tentang fakta fisik dan individu. Terus yang ke bawah, fakta sosial yang memiliki dua bahasanya, yaitu eksternal dan memaksa. Yang ketiga, solidaritas. Di sana membahas tentang mekanis dan organik. Sedangkan mekanis yaitu masyarakat tradisional pedesaan yang pekerjaannya homogen. Yang kedua, organik atau perbedaan dalam pembagian kerja yang membahas tentang masyarakat modern kota yang pekerjaannya heterogen. Yang selanjutnya, The Elementary of the Religious, yaitu Durkheim berpendapat bahwa masyarakat primitif dalam mendefinisikan agama itu tidak berpikir tentang dua dunia yang berbeda antara natural dan supranatural. Di sini ada dua macam. Tentang yang pertama, modern, terpengaruh dengan asumsi dan hukum-hukum alam yang diberikan sains. Yang kedua, primitif, seluruh kejadian alam sama saja, tidak ada peristiwa yang ajaib dan tidak ajaib. Juga tentang sakral, di sana juga membahas terpisah dan terlarang. Diartikan sebagai sesuatu yang superior, berkuasa, dalam kondisi normal, selalu dihormati. Konsentrasi agama terletak pada agama. Yang kedua, profan, tentang seluruh kejadian alam sama saja, tidak ada peristiwa yang ajaib dan tidak ajaib. Selanjutnya, The Elementary of the Religious. Yang pertama, totemisme, yaitu terbagi menjadi beberapa klan. Setiap klan memiliki binatang, tumbuhan atau tumbuhan sebagai simbol atau lambang masing-masing klan. Masyarakat primitif aborigin, totem profan boleh diburu dan dimakan. Sebaliknya, totem yang bukan profan disakralkan.
Totem menggambarkan konsep yang profan dan sakral. Yang kedua, naturisme dan animisme, yaitu menyelidiki agama secara ilmiah dengan tidak menelusuri kehidupan masyarakat di masa lalu, melainkan dengan melihat fakta-fakta atau fenomena di saat itu juga. Yang ketiga, masyarakat dan totem. Totem merupakan simbol klan dan Tuhan, karena Tuhan dan klan pada dasarnya adalah hal yang sama. Penyembahan terhadap Tuhan atau dewa-dewa sebenarnya adalah bagaimana masyarakat primitif mengekspresikan tentang memperkuat kepercayaan mereka kepada klan. Totem sebagai lambang komitmen individu kepada klannya. Yang ketiga, tujuan totemisme. Tujuan utama totemisme adalah untuk menyatakan kesaling terkaitan berbagai hal, hubungan-hubungan yang sangat rumit yang mengikat seseorang dengan orang lain di dalam klan, kaitan klan dengan alam fisik, dan akhirnya kaitan-kaitan antara berbagai fenomena alam itu sendiri. Yang terakhir, totemisme dan ritual. Keyakinan dan ritual-ritual agama adalah bentuk ekspresi simbolis dari kenyataan sosial. Pemujaan terhadap totem sesungguhnya adalah pernyataan kesetiaan terhadap klan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.